Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam limpahan kesehatan dan keberkahan Allah Ta'ala. Senang sekali saya Samarsa kembali hadir bersama Anda dalam Teras UHAMKA. Seperti biasa kita menghadirkan diskusi seputar ikhtiar yang dihadirkan oleh Sivitas Akademika UHAMKA bersama sejumlah tokoh-tokoh dari UHAMKA dan juga berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar pendidikan tinggi yang dihadirkan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Dan kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan gaya hidup dan kesehatan masyarakat. Tentunya ini menjadi salah satu tantangan dan juga persoalan yang terus kita hadapi dan menjadi tantangan yang perlu kita jawab bersama tentunya. Terlebih di perubahan dan juga tren kesehatan masyarakat saat ini yang mungkin menjadi persoalan tentunya. Dan untuk itu telah hadir bersama kita Ibu Dr. Sarah Hadayani SKM MKes, juga pengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan juga di program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Dan langsung saja kita sapa, sudah hadir bersama saya Ibu Dr. Sarah Hadayani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu, kita bicara tentang isu persoalan gaya hidup dan kesehatan masyarakat. Kita melihat persoalan ini kalau kita lihat tren-tren gaya hidup dan juga kesehatan masyarakat, kalau di media sosial ini persoalan yang kian hari kian mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Kalau kita coba melihat Jakarta saat ini dan juga tantangan berkaitan dengan persoalan kesehatan masyarakat, itu seperti apa Bu Sarah melihat realitas yang terjadi saat ini? Terima kasih Mas Ihsan. Ya, jadi kalau kita melihat permasalahan di satu perkotaan ya, karena UHAMKA ini ada di tengah-tengah kota metropolitan ya, salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Ini tentunya memiliki tantangan dalam permasalahan kesehatan masyarakat yang cukup pelik juga ya, karena ada masalah kependudukan. Jadi di daya tarik magnetnya Jakarta yang membuat kemudian orang mau datang ke sini ini juga cukup banyak. Ya, mungkin dari sisi mencari pekerjaan, kemudian pendidikan juga. Jadi ini tantangan yang pertama, dan Jakarta yang penduduknya ini 10 juta tapi bisa beda antara siang dan malam ya, karena yang bolak-balik ke Jakarta ini juga cukup banyak. Jadi itu juga menyumbang persoalan terkait dengan kemacetan yang menyebabkan stres dan lain-lain. Kemudian ada masalah tadi yang disebutkan ada perilaku. Jadi perilaku yang ini juga jadi persoalan ya, namanya perilaku itu kan sesuatu yang dikerjakan ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif nih. Nah, kalau kita mengatakan perilaku beresiko ya. Jadi yang mengkhawatirkan ada beberapa tren yang dia beresiko. Seperti misalnya kita potret masalah makanan, tren orang lebih menyukai fast food karena lebih mudah untuk dapat. Kemudian makanan minuman berpemanis, ya, tinggi natrium, asin. Yang ini ditemukan juga nih dari survei kesehatan Indonesia. Ya. Jadi ini trennya menjadi perilaku yang beresiko. Dan kemudian ternyata dari pilihan makanan penduduk Jakarta ini juga yang menyukai sayur dan buah, ini juga masih jadi catatan ya, jadi pilihan makanannya. Dan ada persoalan lain, perilaku yang seharusnya positif nih ya, kita harus bergerak tapi malas geraknya ini juga jadi catatan ya, sedentary lifestyle. Nah, ini jadi persoalan. Nah, itu beberapa catatan-catatan, di samping juga sebenarnya ada perilaku-perilaku yang jadi catatan di penduduk DKI Jakarta. Selain juga masalah polusinya seringkali di atas ambang batas. Tapi juga kita masih berhadapan dengan masalah penyakit menular nih Mas Ihsan. Jadi TB, DBD karena seringkali setiap musim hujan Jakarta pasti ini jadi lonjakan kasus misalnya. Iya, tinggi angka DBD-nya.
Baik, itu yang kita hadapi khususnya di Jakarta, apalagi UHAMK yang sehari-hari melihat dan ada di tengah-tengah Jakarta tentunya. Nah, kalau kita melihat persoalan tadi kaitan dengan tren gaya hidup Bu Sarah dan juga bagaimana pola kesehatan masyarakat saat ini, itu kita melihat ada pergeseran dan juga bagaimana perkembangan teknologi saat ini juga mempengaruhi gaya hidup. Seperti apa mungkin dari Dr. Sarah sendiri melihat realitas tren gaya hidup masyarakat kita saat ini, pergeseran-pergeseran ini? Iya, ini sebenarnya kan oleh pemerintah pusat juga dicatat ya sebagai persoalan yang prioritas nih Mas Ihsan ya. Jadi bahkan jadi prioritas nasional ya. Sehingga ada program yang namanya program pembudayaan hidup sehat atau Germas. Dan alhamdulillah PP Muhammadiyah juga ambil punya kontribusi di sini. Kita punya ada aksi Genmu ya. Jadi ini yang kita lakukan untuk membudayakan perilaku sehat. Jadi bersama-sama dengan pemerintah, tentunya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan juga Aisyah. Jadi ini saya pikir satu kekuatan tersendiri. Jadi potret ini yang memang karena sudah dilihat sebagai satu masalah yang nanti akan berdampak nih Mas. Jadi akan berdampak pada munculnya penyakit-penyakit degeneratif. Padahal sebenarnya bisa dicegah kan? Padahal bisa dicegah. Jadi dia harusnya nggak membebani biaya negara ya. Jadi kalau misalnya ini dibiarkan perilaku ini dan kemudian nanti bisa menjadi resiko penyakit, nah ini berbahaya gitu untuk kedepannya. Oleh karena itu kami nih Fikas UHAMKA mengambil keunggulan ya, keunggulannya itu karena kami berada di DKI Jakarta, keunggulannya adalah program studi sarjana kesehatan masyarakat tuh ambil keunggulan untuk kesehatan perkotaan. Ada kesehatan perkotaan. Jadi bagaimana Fikas UHAMKA ini punya visi misi ya, punya visi dan misi untuk punya kontribusi ini menyelesaikan, karena kita ada di tengah-tengah ibu kota, ada di kota metropolitan, kita tentu harus punya memotret masalah serius ini untuk kemudian tentu mahasiswa belajar bagaimana berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan perkotaan. Baik, jadi dengan hadirnya tadi ada itu masuk dalam mata kuliah atau seperti apa? Iya, itu tentu saja kalau sudah tertuang di dalam visi ya, tertuang dalam visi program studi, dia harus menjadi, berarti ada mata kuliahnya ya, jadi ada tertuang di dalam rencana kerja tahunan ya, karena ada di dalam program studi maka ada mata kuliah, ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang kemudian mahasiswa belajar, dosen pun juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ini. Baik, itu kita melihat tadi realitas kaitan dengan gaya hidup dan juga persoalan kesehatan masyarakat khususnya di kota metropolitan di Jakarta, dan juga termasuk apa yang dihadirkan oleh UHAMKA melalui visinya berkaitan dengan melihat realitas kesehatan perkotaan tadi. Kita akan ulas lebih dalam tentunya usai jeda berikut Bu Dr. Sarah, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita Gaya Hidup dan Kesehatan Masyarakat bersama Ibu Dr. Sarah Handayani SKM MKes, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. UHAMKA, dan juga di program Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Dan tadi kita melihat realitas yang kita hadapi berkaitan dengan gaya hidup dan juga kesehatan masyarakat, dan tadi sekilas kita bicara tentang prodi yang dihadirkan ataupun mata kuliah yang dihadirkan melalui visi misi UHAMKA, melihat komitmen UHAMKA kaitan dengan persoalan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat perkotaan. Nah, kalau kita singgung kembali kaitan dengan kesehatan masyarakat perkotaan dan juga pola konsumsi, gaya hidup tadi, itu apa yang menjadi persoalan inti dari apakah itu yang tadi kaitan dengan
konsumsi dengan yang manis-manis, kurang aktivitas fisik, itu seperti apa dari Hamka sini melihatnya? Jadi kalau kita bicara soal perilaku nih Mas Ihsan ya, perilaku ini kan dibentuk determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tuh banyak. Ada faktor sosialnya dan bahkan juga bisa komersialnya nih. Jadi kayak iklan ya. Jadi yang menarik dari survei kesehatan Indonesia tentang makanan yang beresiko nih, makanan yang manis dan asin, ketika ditanya kenapa sih kok lebih memilih makanan tersebut, alasannya tuh karena makanan itu rasanya enak, kemudian mudah didapat dan harganya murah gitu. Nah ini kan sebenarnya artinya kalau kita bicara lingkungan ya, variabel lingkungan, berarti ya fast food di mana-mana tuh gampang dibeli ya. Dan kemudian kalau kita bicara proteksi ya, keamanan atau perlindungan, terutama nih kalau kita bicara anak-anak sekolah ya. Jadi anak-anak sekolah jajannya apa? Berarti mereka memang lebih terakses pada makanan-makanan yang berisiko tadi ya. Nah ini jadi satu persoalan ya, bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal determinan komersial kan harusnya itu dilindungi sebagaimana kita ada peraturan Perda KTR ya, kawasan tanpa rokok yang mengatur nih nggak boleh harusnya ada iklan rokok di sekitar sekolah gitu ya. Apalagi kalau udah ada Perda KTR-nya memang diatur tuh ya iklan rokok. Jadi ya iklan-iklan juga sangat penting dan juga mempengaruhi. Cuma kan ini persoalannya sekarang tiap orang pegang gadget ya, Mas. Jadi, nah ini kalau nggak ada di yang luar ruang, nanti mereka ngelihatnya di gadget. Itu yang bombardir selanjutnya. Tapi memang ini hal yang serius, kita harus menata karena perilaku ini perilaku manusia tadi determinannya atau faktor-faktor yang mempengaruhinya banyak ya. Jadi selain literasi ya, seberapa informasi yang benar itu bisa diakses, dipahami, dan kemudian kita melakukan sesuatu yang benar ya. Jadi lingkungan juga mempengaruhi pengetahuan ya. Ini mempengaruhi perilaku sehatnya seorang manusia. Jadi kalau kita bicara tadi perilaku di lingkungan Jakarta, perkotaan, ini faktor-faktor yang mempengaruhinya banyak kan. Itu dari sisi makanan, dari sisi misalnya olahraga nih Mas Ihsan ya, olahraga, aktivitas fisik. Ya sekarang alhamdulillah kalau warga Jakarta udah bisa nih pilihan-pilihannya nggak dari depan pagar sampai depan kelas itu naik online misalnya. Itu kan juga satu variabel yang signifikan ya, yang berhubungan sama orang jadi malas gerak. Jadi memang pemerintah ini punya kontribusi yang besar dalam menyediakan sarana prasarana untuk bikin orang bergerak. Nah tadi kan kita kalau warga Jakarta kan udah ada MRT, udah ada LRT ya, udah ada Trans Jakarta juga, yang harusnya pilihan-pilihan itu membuat pilihan warga Jakarta pilih transportasi publik. Cuma kan sebagian besar belum, dan belum terhubung juga karena antara kan warga Jakarta tadi kan antara siang sama malam beda ya. Betul. dan yang kuliah di UHAMKA juga ini sama, masih ada warga Tangerang, Depok ya. Nah ini harusnya pembenahan ke depan ini harusnya jadi lebih baik, dan oleh karena itu kita memang perlu advokasi ya, sehingga salah satu yang diajarkan di program studi kesehatan masyarakat ini adalah advokasi kesehatan masyarakat. Jadi mahasiswa diajak untuk memotret masalah kesehatan masyarakat dan kemudian menganalisis data-data yang ada, kemudian belajar bagaimana nih pemetaan target atau sasaran advokasinya. Kita harus minta ke siapa nih, mempengaruhi siapa nih, karena kami juga punya pengalaman di 2019 advokasi untuk Perda KTR di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Jadi Fikes UHAMKA, Puskakes, Pusat Kajian Kesehatan UHAMKA. Dan alhamdulillah 2 kabupaten itu akhirnya berhasil, Mas. Jadi berhasil di 2020-2021, kemudian
di Pandeglang dan di Lebak itu ada Perbub dan Perda kawasan tanpa rokok. Itu juga hasil dari advokasi yang kami lakukan. Baik, itu diantaranya kaitan dengan rokok, Bu ya. Dan juga kita melihat banyak persoalan yang kompleks ya. Mungkin kalau kita mencoba melihat mungkin ada informasi-informasi yang terakhir, mungkin ada kasus ginjal anak, kasus maraknya persoalan diakibatkan oleh rokok. Dan ini kita menjadi persoalan yang akumulatif yang kita lihat berbicara tentang gaya hidup dan juga persoalan kesehatan masyarakat. Nah, tadi kalau kita lihat temuan-temuan apa saja yang mungkin sudah dihadirkan oleh Fikas Uhamka sendiri, Bu Sarah, bicara tentang ini. Tadi ada advokasi. Iya. Jadi karena keunggulan prodi sarjana kesehatan masyarakat itu di kesehatan perkotaan, maka otomatis dosen-dosen itu punya yang namanya peta jalan. Jadi peta jalan atau roadmap untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, dan memang macam-macam itunya roadmapnya dosen, tapi diantaranya dosen-dosen di Fikas Uhamka itu memang memetakan masalah kesehatan perkotaan. Jadi tiap dosen itu punya roadmap dan kemudian mengajak mahasiswanya untuk berkolaborasi dan melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kesehatan perkotaan. Dan Fikas Uhamka juga bekerja sama dengan institusi terkait di DKI Jakarta, khususnya di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan dalam kolaborasi itu juga banyak melakukan pemetaan dan kegiatan-kegiatan intervensi. Baik, kita akan ulas kembali di usai jeda berikut, Bu Sarah, karena ini juga melihat persoalan gaya hidup dan juga kesehatan masyarakat. Tentu kita tidak bisa lihat hari ini dan apa dampaknya, persoalan jangka panjangnya. Ada juga tadi disinggung degeneratif tadi yang disinggung oleh Bu Sarah kaitan dengan persoalan gaya hidup dan kesehatan masyarakat. Kita akan ulas usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras Uhamka. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teras Uhamka dengan tema kita gaya hidup dan kesehatan masyarakat. Masih bersama Ibu Dr. Sarah Handayani, SKM MKes dari Fakultas Ilmu Kesehatan Uhamka. Ibu, tadi kita melihat peran ataupun ikhtiar yang dihadirkan oleh Fikas Uhamka dengan sederet ikhtiar tadi, mulai dari advokasi dan juga bagaimana SDM juga melakukan pemetaan dari para dosen atau tenaga pengajar. Nah, kalau kita melihat persoalan jangka panjang ini, Bu, artinya ini kan bukan persoalan yang kita bisa selesaikan hari ini, banyak tantangannya yang perlu kita jawab bersama dan juga ini bisa dilanjutkan oleh penerus-penerusnya tentunya berkaitan dengan ikhtiar jangka panjang untuk kesehatan masyarakat. Seperti apa? Iya, kalau kita bicara soal jangka panjang, ini kami ini visinya sedang tentu dengan proses yang juga turunan dari Uhamka sendiri ya, yang sedang dalam proses penyusunan Renstra. Ini memang sangat mempertimbangkan jangka panjang dan keberlanjutan. Sebagaimana tujuan pembangunan, kalau kita kan seharusnya menyiapkan investasi sumber daya manusia untuk Indonesia Emas nanti ya 2045 ya. Jadi kayak kesehatan masyarakat ini sangat penting sekali, Mas. Kita nggak bisa membiarkan anak stunting nih sekarang. Kenapa? Karena kalau anak stunting sekarang, nanti nextnya gimana ceritanya Indonesia ke depan. Terus kemudian juga kayak kasus-kasus kekerasan seksual, ya itu terjadi ya. Kasus kekerasan seksual ini kita nggak bisa menutup mata, ini nggak mungkin terjadi, tapi kenyataannya kan terjadi. Dan ini dampaknya luar biasa juga untuk masa depan. Sehingga tentu jangka panjangnya ini kita mesti paham karena ini bukan masalah Indonesia aja, ini masalah dunia juga ya, masalah dunia yang artinya ada komitmen global nih ya. Kalau dalam pembangunan keberlanjutan SDGs, ada SDGs ya. Artinya kalau SDGs itu kan kita mesti komit, di Indonesia juga harus komit dengan pembangunan. Jadi artinya Uhamka sebagai institusi pendidikan swasta yang sudah berkiprah ini ya, udah lebih dari 1 abad, udah nggak diragukan lagi harusnya ya komitmennya. Jadi tentu kita harus bersama bergandengan tangan ya dengan pemerintah dan juga unit usaha industri agar bisa
membawa mahasiswa kita terus-menerus Prodi Fikes UHAMKA ini program studi sarjana kesehatan masyarakat ini memetakan kebutuhan jangka panjang. Tentu kalau kita ngelihat kalau di Undang-Undang 17 tentang kesehatan, Mas, tentang yang memang menjadi fondasi untuk transformasi kesehatan, prodi kesehatan sarjana kesehatan masyarakat UHAMKA ini ya punya concern yang sangat besar di sana. Ya, bagaimana membentuk mahasiswa ini nanti memahami masalah yang sesuai dengan zamannya gitu. Dan salah satu yang tantangan yang kita hadapi sekarang yaitu masalah perilaku ya. Karena kalau kan kita sih sama-sama ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya. Dan perilaku itu salah satunya, selain juga ada masalah yang lain, masalah lingkungan, fasilitas pelayanan kesehatan juga yang harus ditingkatkan. Betul. Itu jadi persoalan perlu kita jawab bersama. Kalau kita tarik lebih luas mungkin, ini kaitan dengan Fikes UHAMKA, dengan catur dharmanya, kaitan dengan pengabdian masyarakat. Bahkan juga disebutkan ada UHAMKA sebagai kampus KTR yang kita melihat mungkin ini sebagai bagian dari mengedukasi masyarakat dan juga mungkin bagaimana masyarakat bisa terliterasi dengan baik berkaitan dengan lingkungan yang berbahasa Arab. Seperti apa kalau untuk bicara secara umum pengabdian masyarakat yang dihadirkan oleh Fikes sendiri? Iya, jadi memang ini kampus UHAMKA ini sudah ditetapkan jadi kampus KTR. Jadi ini udah bebas rokok nih udah sejak tahun 2008. Jadi udah lama. Ya udah lama. Ya, jadi tapi kan bukan berarti kemudian kita selesai. Jadi selesai. Memang kalau ada perubahan nggak? Jelas ada, jelas banyak. Tapi tantangannya juga ada banyak. Sebagai kampus yang memang komit dengan kawasan tanpa rokok ini, kita memang punya setelah menetapkan ya pimpinan UHAMKA punya political will dalam hal ini. Kemudian selanjutnya memang warga dari kampus UHAMKA semuanya melakukan upaya-upaya untuk mereduksi perilaku merokok yang ternyata kita berhasil. Tapi ternyata kan sebenarnya tugas kita nggak cuma di kawasan kampus. Betul. Ada kalau kita bicara warga kampus aja misalnya, apakah di rumah ini sudah bebas atau mungkin kalau kita melangkah aja keluar kampus, nanti di situ ada warga-warga yang juga harus teredukasi. Itu tantangan sih, Mas. Tapi kita melihat yang tadinya normalnya orang ngerokok di mana-mana ada, tapi ternyata dengan KTR ini sekarang kan kita bisa lihat ya nggak ada kalau di kampus UHAMKA, tapi ya masih ada di luar kampus. Ini masih jadi tantangan buat kita. Baik, PR bersama tentunya. Iya. Karena memang ini bicara soal kesehatan masyarakat dan kita udah melihat kalau misalnya dari Fikes sendiri sudah melalui banyak cara tentunya, mulai dari kurikulumnya, dari mata kuliahnya, termasuk dengan menghadirkan mungkin masyarakat bisa melihat UHAMKA kawasan tanpa rokok, KTR, UHAMKA ada di sejumlah titik di Jakarta. Itu tentu menjadi bagian penguatan, dan tadi meskipun banyak tantangannya terlepas dari kampus, mungkin kita masih melihat. Cuman apa yang jadi ini untuk bagian dari tips mungkin untuk masyarakat, khususnya kalau kita bicara kawasan tanpa rokok, berarti untuk mengurangi angka perokok di masyarakat itu seperti apa kalau Bu Sarah melihatnya? Iya, jadi kenapa orang melakukan perilaku termasuk kenapa merokok itu ada sebabnya juga ya. Jadi kalau kita lihat memang pengetahuan masyarakat itu masih jadi persoalan ya tentang bahaya rokok. Karena pengalaman kami ketika kami sosialisasi misalnya ke sekolah-sekolah tentang bahaya rokok, ternyata banyak yang nggak ngerti kalau ternyata sebahaya itu ya rokok. Jadi itu tantangan yang pertama ya, literasi. Meskipun sebenarnya edukasi tentang bahaya rokok itu udah banyak ya. Tapi variabel lain kenapa orang merokok itu juga karena dipicu oleh stres ya. Jadi itu kan ada datanya ya bahwa pasca COVID angka merokok tuh tinggi ya, karena ya tadi pandemi COVID itu bikin stres juga kan tinggi ya, jadi banyak orang merokok. Terus kemudian juga pengawasan. Kalau kita ngelihat angka usia pertama kali merokok
ini kan sebenarnya di usia sekolah. Jadi itu seharusnya pengawasan orang tua dan guru ini jadinya harusnya kan sebenarnya mereka melindungi ya, tapi ternyata di usia anak-anak mereka belum dapat informasi tentang bahaya rokok dan tidak ada pengawasan karena memang di usia-usia itu kan anak-anak ingin coba-coba. Betul, kan, coba-coba. Itu jadi persoalan tersendiri itu di lingkungan sekolah. Baik, kita akan kembali usai jeda berikut di segmen terakhir mungkin. Karena banyak mungkin lebih ke tips-tips yang perlu kita perkuat khususnya untuk gaya hidup dan juga kesehatan di tengah masyarakat, termasuk Prophetic Teaching University yang dihadirkan khususnya berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetap bersama kami. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMK dan masih bersama Ibu Dr. Sarah dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga UHAMK dan juga Sekolah Pasca Sarjana Prodi Kesehatan Masyarakat UHAMK. Bu Sarah, tadi kita lihat faktor-faktor ya kaitan dengan kesehatan masyarakat tadi, khususnya kalau kita spesifik tadi ada persoalan rokok dan juga kecenderungan masyarakat. Nah, kalau kita sedikit berikan tips-tips nih untuk penguatan gaya hidup dan juga kesehatan masyarakat di fakta dan realitas yang kita hadapi di tengah perubahan dan juga tren gaya hidup yang semakin berubah dan juga akses terhadap pola makan ataupun konsumsi itu juga semakin banyak yang instan, juga ini menjadi salah satu persoalan. Seperti apa tips-tips penguatan untuk ini? Oke, kalau kita bicara tips-tips ini hal-hal praktis ya. Hal-hal praktis itu. Jadi ya artinya ini bukan pilihan, tapi harusnya sudah menjadi jalan yang harus ditempuh atau kewajiban. Kita memang harus hidup sehat. Karena dengan meningkatnya usia harapan hidup di Indonesia, udah bagus, artinya menandakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah berkolaborasi dengan banyak pihak itu menunjukkan keberhasilan. Tapi memang ada tantangan yang lain dalam hal ya kalau usianya bertambah, tapi kalau misalnya nggak dalam keadaan sehat dan bugar dan dalam keadaan berpenyakit, kan itu juga jadi persoalan ya Mas Ihsan ya. Sehingga ya kalaupun nanti usia harapan hidup bertambah, harusnya jangan diabetes gitu ya, jangan mengalami hipertensi ya. Dan penyakit-penyakit yang lain yang itu harusnya bisa dicegah. Nah, sebenarnya dengan upaya-upaya tadi yang dilakukan oleh pemerintah, kita memang harus tadi budayakan germas. Jadi hidup sehat harus. Terus kemudian kita harus lakukan screening sih. Screening tuh memang minimal setahun sekali. Jadi cek gula darah, itu harusnya kan itu udah ada di puskesmas ya. Jadi nanti universal health coverage-nya juga ditingkatkan supaya masyarakat itu bisa mengakses ke pelayanan kesehatan di puskesmas. Dan itu harus ya. Terus kemudian juga yang perempuan nih harusnya screening, kalau untuk yang sudah menikah harus dilakukanlah pap smear atau IVA ya, supaya kita bisa mendeteksi hal-hal yang misalnya kanker leher rahim itu memang di tahapan dini ya. CA mame juga harus dilakukan. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan itu nanti kalau di layanan kesehatan primer ini harusnya memang tersedia ya, dan jadi warga itu harus terus-menerus mengakses informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan mengkonsumsi hoax ya. Itu juga jangan percaya sama hoax. Kalau kita dapat informasi, kita mesti cek dulu benar atau enggak ya. Baik, itu lebih aware soal kesehatan kita, screening tadi yang perlu kita perkuat. Nah, kalau kita kembali dengan ikhtiar dari perguruan tinggi khususnya FIKES dalam konteks Prophetic Teaching University, dan itu kita melihat nilai-nilai kenabian yang kita tahu ini selalu menjadi rahmatan dari alam yang bisa kita gunakan hingga sampai kapanpun. Seperti apa FIKES menghadirkannya? Iya, FIKES menghadirkan dalam bentuk pendidikan dan pengajaran. Jadi artinya dalam pengajaran dosen memang menyiapkan bahan rencana ajarnya itu nilai-nilai ajaran keagamaan Islam, nilai value-nya. Kayak value tuh bukan cuma artinya kita baca Quran terus itu
dari situ memang sumber pembelajaran yang luar biasa. Tapi value-nya kadang-kadang kita lupa, Mas. Betul. Misalnya Islam mengajarkan bersih ya, tapi kita sendiri nggak bersih. Terus bersyukur ya dengan makanan yang ada, tapi kita sendiri mubazir. Seperti itu sih. Jadi value-nya terus-menerus ditekankan dalam pendidikan, pengajaran, penelitian dan juga kegiatan pengabdian masyarakat. Dosen. Baik, itu sudah komplit banget. Ya, tinggal bagaimana masyarakatnya dan juga tentu menghadirkan sumber daya manusianya mulai dari sivitas akademika, mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan jadi agent tentunya. Agents of change. Agen perubahan harus nih. Untuk kesehatan masyarakat. Iya, harus jadi model juga, Mas. Model juga. Harus jadi model. Jadi kayak misalnya rokok nih ya. Kami selalu mengingatkan, ayo ada yang ngerokok nggak? Karena bisa jadi kan ada yang merokok ya. Betul. Dengan pengajaran ya ada sih dari mahasiswa saya yang waktu itu awalnya yang merokok terus kemudian jadi berhenti merokok. Jadi ini juga jadi catatan bahwa sebenarnya kebiasaan yang memang udah buruk dan kemudian kita sadar oh ini nggak sehat nih, itu bisa kok diubah. Betul. Terus sekaligus memotivasi tadi, Nah, terakhir nih Bu Dr. Sarah, kaitan dengan mungkin bagaimana sih masyarakat bisa ikut terlibat khususnya bersama Fikes Uhamka menjadi agent of change dan juga modal tadi untuk membangun narasi besar berkaitan dengan pola hidup sehat, gerakan masyarakat sehat, dan dengan tadi mengatasi persoalan gaya hidup dan kesehatan masyarakat di Indonesia khususnya. Silakan. Saya sebagai dosen dari Fikes Uhamka mengajak warga Muhammadiyah, terutama yang tinggal di Jabodetabek ya, untuk bisa yuk kita masuk Uhamka yang kalau punya anak-anak yang lagi nyari-nyari nih kampus. Kampus Uhamka ini adalah salah satu tujuan yang sangat baik dipertimbangkan karena segala kurikulum ini sangat dipertimbangkan untuk kepentingan masa depan dan berbagai macam kerjasama sudah dibangun baik internasional, nasional ya maupun lokal ini untuk bisa memastikan visi misi yang sudah ditetapkan itu bisa berjalan dengan baik dan tentu saja lulusan dari Fikes Uhamka nantinya bisa siap kerja mengisi kebutuhan ketenaga kerjaan ya di berbagai macam sektor, bisa di pemerintahan ataupun di swasta. Baik. Insya Allah ini menjadi tentu ikhtiar positif bersama tentu dalam menjawab persoalan kesehatan masyarakat, lingkungan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk agent of change dan juga kita punya tantangan besar untuk Indonesia Emas 2045 ya Bu Dr. Sarah, dan semoga dengan bergabung bersama Uhamka kita bisa bersama untuk menguatkan ikhtiar bersama untuk Indonesia Emas 2045 insya Allah. Terima kasih Bu Dr. Sarah atas poin dan juga perspektif yang dihadirkan. Dan pemirsa, demikian diskusi kita dalam Teras Uhamka bicara tentang gaya hidup dan kesehatan masyarakat bersama Ibu Dr. Sarah dari Fikes Uhamka. Saya Samarsa bersama narasumber kita undur diri. Terus saksikan Teras Uhamka dengan tema-tema menarik lainnya hanya di TVmu. Bila fisabilillah fastabiqul khairat, nasrul minallah wa taufiq qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.